Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Rahman dari 4A PGSD. Saya akan menjelaskan tentang tutorial cara penggunaan platform WordWall dan Google Form. Yuk, langsung saja kita lihat caranya. Di video ini kita akan belajar bersama tentang sebuah platform untuk pembelajaran. Namanya platform WordWall. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu, juga ada yang belum tahu. Nah, yuk teman-teman, langsung saja kita mulai. Kita buka Google dulu tuh sebelumnya. Terus langsung kita ketik WordWall. Selanjutnya kita akan pilih yang paling atas nih. Nah, kita akan dibawa ke halaman utamanya. Sini tuh ada aktivitas berupa aktivitas seperti kuis, menjodohkan, atau game kata dan lain sebagainya. Kita sign in dulu ya, sign up. Kita tunggu, kita masuk ini Google-nya. Sign in with Google. Nah, kita mau custom profil nih. Bisa klik ini. Karena saya udah masuk dari email, jadinya ini akun saya. Nah, kita akan langsung aja nih ke fitur. Fitur dari WordWall. Yang pertama ada fitur yang ditawarkan oleh platform ini. Yang pertama interaktif. Juga bisa membuat sebuah game yang bisa dicetak dalam PDF. Selanjutnya, kita scroll ke bawah, ada... Nah, ini nih. Kita tidak perlu susah-susah lagi buat template yang kita mau, yang kita ini. Jadi kita tinggal milih tuh template yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada switching template. Nah, di sini nih, misalnya kita udah milih template itu, kita bisa mengubahnya dengan template yang berbeda. Ini nih, berbeda. Bisa ditukar, dibarter. Misalnya kita pengen kuis, bisa diganti. Kemudian, kalau kita sudah membuat sebuah game, di sini kita misalnya ragu nih, dia benar apa enggak ya editnya. Nah, kita bisa ngedit lagi nih di sini, biar kita maksimal mungkin gamenya. Terus berikutnya ada satu template yang ketika dimainkan itu nantinya ke siswa-siswa kita ada beberapa temanya. Ada tampilan gamenya itu kayak semenarik mungkin. Terus juga ada option. Optionnya itu juga ini kayak mengatur waktu. Apakah waktunya hitung mundur atau maju atau nggak pakai waktu. Kemudian printable itu atau di game tercetak itu kita bisa mengatur fontnya dan nih fontnya dan bisa mengatur ada beberapa game di satu halaman. Jadi ada berapa tuh satu halaman. Seperti itu. Kemudian di sini kita sudah melihat membuat game. Kita nanti diberikan pilihan untuk membagikan link itu ke student atau ke publik. Nah, di sini nih kita akan membagikannya copy ke student, ke murid-murid kita sebagai tugas untuk evaluasi atau kuis. Nah, terus tentu saja jika siswa sudah mengerjakan, kita bisa pantau. Karena nanti ada fitur untuk melihat hasil dari kerjaan siswa itu. Kemudian, ketika sudah membuat suatu game, nanti kita setting setelannya nih. Setelannya itu menjadi murid atau si publiknya. Publik itu kayak supaya orang yang
sudah mendaftar di Worldwall bisa melihatnya. Selanjutnya di Worldwall ini dia mempunyai kode HTML kode. Nah, ini nih nantinya bisa bisa di-copy ke websitenya si sekolahan siswa tersebut. Nah, ini nih kita scroll ke atas lagi. Kita menuju ke community. Community di sini itu wah enak nih yang ini nih. Ya, itu orang-orang yang membuat game itu bisa kita cari di sini. Kalau kita lagi, udahlah kita nyari dari sini aja. Misalnya kayak matematika, kita cari apakah ada matematika yang udah buat. Nah, ada ya. Tentu ada. Karena banyak yang buat di sini. Jadi kita bisa melihatnya. Terus juga result. Ini dulu di activity. Kita lihat activities. Karena saya udah pernah bikin game ini, jadi ada template-nya kelihatan dari sini. Nah, kemudian result ya. Result ini untuk melihat hasil game yang kita buat. Jadi ada kayak ini apa kerja siswa-siswa bisa kita pantau dan muncul peringkatnya nih. Saya klik ya seperti ini. Nanti akan muncul yang mengerjakan si game yang saya buat. Nah, terpantau ada 3 siswa. Yang pertama itu di peringkat pertama ada si Rahma dengan skor 2. Nah, selanjutnya kita akan klik upgrade nih. Upgrade di sini ada 3 akun. Ada 3 jenis. Nah, jenis pertama itu basic. Yang kedua ada standar. Yang terakhir ada pro. Nah, basic ini itu dia free. Free untuk semua akun Worldwall. Yang mempunyai akun Worldwall. Nah, karena free, kelemahan dari basic ini, dia itu aktivitasnya yang kita buat itu terbatas. Cuma 5 aja. Cuma 5 aja nih. Nah, itu dia yang saya dapat jelaskan dari fitur-fitur Worldwall. Selanjutnya kita akan membahas tentang Google Form. Selanjutnya kita akan perkenalan dengan fitur Google Formulir. Tentunya persyaratan utama adalah kita harus memiliki akun Gmail. Nah, sebelum saya udah masukin akun Gmailnya di Google, kita lanjut klik aplikasi Google. Kita klik Drive. Nah, kita langsung klik tanda plus baru Google Form. Kita tunggu. Nah, kita sudah sampai pada halaman awalnya. Di sini kita langsung disediakan menu-menu dari Google Formulirnya. Di sini ada formulir tanpa judul yang harus kita buat sesuai dengan judul formulir kita yang mau, dan secara otomatis ia akan tersimpan di dalam Google Drive-nya. Nah, bintang ini sebagai tanda bahwa Google Form ini penting atau tidak. Kalau penting, kita klik. Selanjutnya, di sini ada tema ya. Tema itu di sini ada folder, itu pilihan gambarnya. Mau kita masukin gambar apa untuk nanti warna temanya bisa berbagai macam warna, latar belakangnya, juga gaya fontnya bisa kita atur. Selanjutnya, kita akan mengenal ini, tinjau. Tinjau ini nanti yang bisa kita lihat
nanti buat selanjutnya. Nah, setelan umum itu seperti kita ngumpulin alamat email, terus perlu masuk dibatasi ke satu jawaban, respon dapatnya edit setelah pengiriman, atau lihat diagram ringkas dan jawaban teks. Di presentasi ini, kita bisa tampilin status progres, terus acak urutan pertanyaan, jadi kita bisa ngacak urutan pertanyaan-pertanyaannya, terus tampilin link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, pesan konfirmasi ini kita bisa atur misalnya, selamat Anda sudah menjawab kuis tersebut. Nah, di kuis ini, nggak semua Google Formulir itu bisa dijadikan kuis. Jadi kalau kita mau jadiin kuis itu bisa kita klik itu. Nah, option kuis itu dirilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah siswa sudah mengerjakan, dia pasti akan segera mendapat lihat nilainya. Kalau nanti juga bisa setelah manual, pertinjauan manual. Responnya dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, selanjutnya kita bagian ini. Kirim tuh nanti buat kalau sudah selesai buat pertanyaannya, kita bisa klik kirim nantinya. Nah, di sini nih ya, titik 3 ini ada urung, kan ada buat salin, terus dapatkan link yang sesudah terisi. Cetak, tambahkan kali kolaborator, editor script, add font, referensi. Nah, ini di bagian titik 3 ada macam-macamnya. Selanjutnya kita akan, nah nih, sini ada pertanyaan dan jawaban. Kita akan bahas pertanyaan. Pertanyaan itu yang dimana kolom untuk kita membuat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, misalnya, ini kan tadi formulir tanpa judul-judulnya yang kita buat, deskripsinya sesuai yang kita mau. Selanjutnya, di sini ada jawaban singkat. Bisa terus juga paragraf yang itu jawaban yang panjang. Pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, isi pilihan ganda, petak kotak centang, tanggal, waktu. Nah, ini semua fitur-fitur yang berbeda, fungsi-fungsinya berbeda. Sesuai yang kita mau, misalnya milih paragraf, kita klik paragraf. Selanjutnya kita akan geser ke sini nih, ke kanan. Ini ada tambahkan pertanyaan. Misalnya kalian menambah pertanyaan, bisa klik ini. Selanjutnya ada import pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang disuruh buat dari Word, itu kita bisa masukkan. Ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Misalnya instrumen atau formulirnya dibagi per bagian-bagian. Di sini ada tambahkan gambar untuk menambahkan gambar. Di sini ada tambahkan video, menyematkan video. Di sini juga ada tambahkan bagian untuk menambahkan bagian. Misalnya nih, formulir itu nanti ada halaman identitas. Sesudah itu pindah ke halaman berikutnya untuk mengisi selanjutnya. Nah, itu dari fitur-fitur yang Google Form ada dapat kita gunakan nantinya. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Sekian penjelasan video tutorial penggunaan platform Google Form dan Wordwall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.